Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Harga beras di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kenaikan cukup signifikan akibat kurangnya pasokan. Tingginya harga beras tersebut diprediksi masih akan terus bertahan hingga bulan Ramadan mendatang. Tingginya harga beras di Sampit seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Keramat, Kecamatan Baamang, Selasa 7 Maret. Naiknya harga beras sejak beberapa bulan terakhir terjadi merata di seluruh jenis beras, baik beras lokal maupun beras dari luar daerah termasuk Pulau Jawa. Menurut pedagang, naiknya harga beras kali ini merupakan kenaikan dengan harga tertinggi. Jika biasanya naiknya harga beras per kilogram hanya sekitar ratusan rupiah saja, sekarang kenaikan 1 kilogramnya mencapai Rp3.000. Beras dengan harga terendah dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram, sementara yang paling tinggi dijual Rp27.000 per kilogram. Tingginya harga beras seperti ini diprediksi masih akan terus bertahan hingga memasuki bulan Ramadan mendatang. Soalnya barangnya tapi ada. Jadi untuk menjualnya nih ya kayak apa ngalihailah. Nah, petani pengen maturnya, lain kita petani naik ya naik. Ya, kalau secara umum naik benar bang lah. Soalnya kada pernah nemuin sampai saya ini tingginya. Kayak itu aja bang. Beras Mayang yang kalau Banjar nih paling bagus Mayang. Itu naiknya sampai 3.000. Itu paling tinggi. Biasanya tuh 200-300 aja rupiahnya naiknya. Ini sampai ribuan per kilonya. Untuk belum puasa nih biasanya masih bertahan. Kali ada penurunan biasanya soalnya orang lagi memerlukan, kebanyakan gitu. Selain beras, komoditi pangan lainnya yang juga mengalami kenaikan harga adalah bawang merah. Dari harga Rp25.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Bahkan diperkirakan pada saat Ramadan nantinya harga bawang akan kembali naik. 45. Ya. Itu kondisi harganya naik atau gimana, Bu? Ya naik. Kalau sebelumnya berapa ya? 25. Hanya aja beberapa hari nih. Hanya berapa hari? Seminggu ada lah? Kira-kira seminggu lah? Ya. Kira-kira ini Ramadan mungkin masih bertahan lah harga? 50. Kemungkinan lebih naik lagi? Yuk. Naiknya harga beras maupun bawang ini menjadi keluhan bagi masyarakat, apalagi kebutuhan bahan pangan saat Ramadan umumnya melonjak. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga agar tidak membebani masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan jelang Ramadan, pemerintah Kota Waringin Timur rutin menggelar pasar penyeimbang dan pasar murah, sehingga masyarakat bisa mendapat bahan pangan sesuai harga eceran tertinggi, terutama yang menjadi penyumbang inflasi. Pada saat bulan Ramadan, harga bahan pangan khususnya sembako umumnya mengalami kenaikan harga. Hal itu terjadi dikarenakan tingginya permintaan dari masyarakat. Mencegah hal tersebut, pemerintah Kota Waringin Timur akan secara rutin menggelar operasi pasar, baik melalui pasar penyeimbang maupun pasar murah. Operasi pasar digelar selain untuk mengatasi inflasi, juga untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan di pasaran, terutama menjelang bulan Ramadan ini. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur, Bahalap, menjelaskan, komoditi yang disediakan pada pasar penyeimbang dan pasar murah sebagian besar adalah bahan pangan yang memiliki andil besar terhadap inflasi. Operasi pasar yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog setempat ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, upaya yang telah kita lakukan yaitu kita melaksanakan pasar penyeimbang yang diikuti oleh
Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian. Kemudian pasar murah kita laksanakan dari Dinas Ketahanan Pangan di kelurahan-kelurahan. Di setiap bulan itu BPS melaporkan pemicu inflasi. Nah, bagaimana setiap bulan itu pemerintah melihat mana yang memang harga itu naik, itu yang bisa dikendalikan melalui upaya-upaya pemerintah daerah. Nah, kita minta supaya Bulog itu bagaimana bisa melakukan operasi pasar ya melalui pasar penyeimbang tadi. Bagaimana masyarakat kita bisa menikmati harga yang memang harga sesuai dengan head yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk mengatasi inflasi yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, kegiatan operasi pasar rencananya akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Lewat upaya ini, diharapkan dapat mengendalikan kenaikan harga bahan pangan di pasaran hingga akhirnya inflasi dapat teratasi. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Untuk lebih mengenalkan seni pantomim, komunitas WWTAG Pangkalan Bun tampil di atas panggung utama dalam rangkaian acara pagelaran karya anak milenial Kota Waringin Barat yang berlangsung selama 3 hari di Taman Kota Manis Pangkalan Bun. Pantomim, salah satu seni teater yang rumit dan mengasihkan. Pantomim tidak serta-merta tampil untuk hiburan semata, namun melalui pantomim, penonton akan diajak untuk berpikir bersama dengan apa yang dilihatnya. Karena pertunjukan pantomim tidak menggunakan properti apapun, semuanya digambarkan melalui gerakan. Apabila penonton tidak memahami apa yang disampaikan pantomims, maka pertunjukan itu gagal dan juga sebaliknya. Saat ini semakin banyak diminati, di mana seni pantomim telah menjadi satu cabang lomba FLS 2N tingkat kabupaten hingga tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten dan provinsi. Di Kota Waringin Barat, komunitas Wendy Willy Talent Art Generation atau WWTAG sebagai konseptor dan melatih seni sastra teater pantomim di Kabupaten Kota Waringin Barat sejak tahun 2008 hingga sekarang. Komunitas ini sudah banyak menetaskan prestasinya
di bidang pantomim dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Baru-baru ini, komunitas Wewetak Pangkalan Bun tampil di atas panggung utama dalam rangkaian acara pagelaran karya anak milenial atau Karamel Kota Waringin Barat. Kegiatan pagelaran Karamel berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret 2023 bertempat di Taman Kota Manis Pangkalan Bun. Usai tampil di atas panggung, Ketua Umum Wewetak Pangkalan Bun, Wendy Lien Setiawan menuturkan, dirinya senang menggeluti seni teater pantomim, diantaranya karena tidak terlalu banyak menghafal naskah dan berdialog, hanya menggerakkan tubuh. Ya, satu karena itu ada basic kita di mata kuliah waktu kita masih kuliah dulu ya. Kemudian ini diterapkan juga karena ada sekarang di FLS2N ya. Jadi cuma itu tingkat SD. Nah, saya senang sekali menggeluti ini karena tidak terlalu banyak menghafal naskah, tidak terlalu banyak berdialog ya. Kita hanya menggerakkan gestur atau gerak tubuh. Tapi itu tantangannya. Kalau digemari sebenarnya itu penggemarnya banyak, cuma orang tuh banyak belum tahu ya. Kemudian kami berdua dari Wewetak ini memang komunitas seni sastra di bidang olah tubuh, teater ya, teater. Di dalamnya ada pantomim. Harapan ke depan semoga ada generasi-generasi. Ya, semoga ada generasi-generasi yang bisa melanjutkan. Bukan hanya dalam mata pelajaran. Iya, bukan hanya dalam mata pelajaran, jadi bisa melanjutkan untuk publik lah. Ya, seni sastra teater ini. Saat ini juga Wewetak melatih seni teater pantomim di beberapa sekolah yang ada di Pangkalan Bun. Di antaranya SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, SMKN 3 Pangkalan Bun, dan SDN 1 Sidorejo. Jamri, SBTV. Selain ke Taman Nasional Tanjung Puting, rombongan turis mancanegara yang dibawa ke Kobar oleh kapal pesiar MV Ocean Odyssey juga melakukan city tour ke sejumlah lokasi termasuk ke Istana Kuning Pangkalan Bun. Selain menikmati ekosistem Taman Nasional Tanjung Puting dan melihat orang-utan, agenda city tour para wisatawan yang datang bersama kapal pesiar MV Ocean Odyssey yakni mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di kota Pangkalan Bun. Di antaranya Rumah Betang, Istana Mangkubumi, Susur Sungai, dan terakhir mengunjungi Istana Kuning, sekaligus menikmati jamuan makan siang bersama. Kunjungan 125 wisatawan asing yang sebagian besar berasal dari Amerika ini disambut langsung oleh Pangeran Muasyidin Shah, Menteri Luar Kesultanan Kutaringin, dan Pangeran Arsyadin Shah, Menteri Dalam Kesultanan Kutaringin. Sebelum memasuki istana, para wisatawan asing ini disambut dua pangeran kembar Pangeran Muasyidin Shah dan Pangeran Arsyadin Shah dengan sajian tarian khas Kalimantan Tengah dan proses selamat datang berupa upacara adat Kesultanan Kutaringin. Kedua Pangeran Kesultanan Kutaringin tersebut menyambut gembira kedatangan para wisatawan asing ini dengan ramah dan penuh keakraban. Dengan adanya kunjungan para wisatawan bersama kapal MV Ocean Odyssey, berharap bisa memberi kabar kepada rekan-rekan mereka yang lainnya, agar datang kembali untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di kota Waringin Barat. Pangeran juga berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memfasilitasi Kesultanan Kutaringin karena kunjungan para wisatawan asing langsung maupun tidak langsung telah menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Dari Kesultanan telah berupaya memberikan yang terbaik kepada tamu-tamu, baik kepada turis domestik maupun mancanegara. Grup Ocean Odyssey semoga bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan mereka, keluarga mereka, agar kapan bisa datang kembali membawa turis-turis mancanegara yang lainnya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung bisa mengangkat nama serta potensi yang ada di Kabupaten Kota Barat ini. Dan dari Kesultanan
sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk para tamu-tamu, baik itu turis domestik maupun turis dari mancanegara. Nah, tinggal sekarang bagaimana kerjasama yang baik antara pihak Kesultanan yang dalam ini juga termasuk salah satu tujuan wisata dari pihak pemerintah, bisa menambahkan fasilitas apa yang kiranya diperlukan. Ya, apapun dan siapapun yang telah mau atau berkunjung ya, ke Kota Waringin Barat, khususnya ke Kesultanan, ini semua kita bisa memasukkan bahwa dalam hal ini tentu kepada pemerintah daerah. Ya. Bagaimana pemerintah daerah bisa selalu ada memfasilitasi, nah, karena dengan adanya kedatangan para turis dari mancanegara ini, ya ini otomatis secara langsung ataupun secara langsung ini sudah bisa menambah suatu PAD ya dari suatu daerah. Nah, kita harapkan juga bukan hanya PAD yang untuk tingkat pemerintah daerahnya, tentu kita harapkan juga agar masyarakat bawah ya. Usai makan siang, para wisatawan menyaksikan tarian adat Melayu dan diberi kesempatan untuk ikut menari bersama penari Kesultanan Kutaringin. Puncak kegiatan kunjungan, para wisatawan diajak untuk masuk ke dalam museum bersejarah yang ada di Istana Kuning. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.